Saudara, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus dikebut. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Banyak yang setuju, namun banyak pula yang ragu ke IKN. Lalu bagaimana IKN ini bisa menjadi pusat pertumbuhan baru? Sepenting apa IKN bagi Indonesia dan dunia? Kita akan bahas secara lengkapnya bersama dengan Fauziah Zain, Chief Economist Otorita Ibu Kota Negara, sudah hadir bersama kami. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah hadir. Ibu, saya rasa ini pasti jadwalnya padat dan juga sering ya, lalu lalang begitu ke IKN terus ke Jakarta. Gimana nih Bu? Apanya gimana? Saya senang sekali, terima kasih diundang ke sini karena mungkin kesempatan bagi kita untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ya tentang IKN itu, karena saya dengar banyak juga kesalahpahaman mungkin. Betul. Publik ya. Banyak yang setuju, banyak juga yang ragu ke IKN ya Bu ya. Tapi barusan dari IKN atau beberapa waktu lalu seperti Ibu baru dari IKN juga ya Pak Jokowi? Kira-kira 2 minggu yang lalu saya ke sana. Oke. Ya. Nah Bu, tahun lalu kami juga berkesempatan ngobrol dengan Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susantono soal planning IKN. Nah, tapi pada saat itu Pak Bambang mengatakan bahwa progresnya masih 30%. Nah, ini sudah kurang lebih setahun berlalu, mungkin bisa diupdate ke kita semua. Kira-kira seperti apa progres pembangunan IKN saat ini? Ya, mungkin yang pertama kita harus lihat kerangka lengkapnya ya, Mbak Gracia ya. IKN itu kita mau pindahin ibu kota ke suatu kota yang kita buat dari nol ya. Sebenarnya nggak nol juga, ada penduduknya sekarang di sana, tapi tidak banyak. Intinya kita memplanning suatu kota dan wilayah, tidak cuma kota tapi wilayah. Karena itu kita perlu waktu pasti ya. Jadi in total kita rencanakan itu komplit sampai tahun 2045. Tahap pertama ini 2022 sampai 2024 akhir yang tahun ini. Nah, kalau Mbak Gracia nanya sampai mana sekarang di tahap pertama, itu insya Allah Agustus nanti hampir mungkin 80-90% kita yakin udah terlaksana di tahap pertama. Jadi Istana Negara sekarang sedang dibangun, kemudian beberapa kantor Menko ada yang udah siap, tinggal menyelesaikan seperti interiornya dan sebagainya. Jalan sebagian besar udah siap. Dan jalan tol antara Balikpapan ke IKN-nya sendiri sudah terakhir 2 minggu yang lalu sana 73% sudah siap. Jadi ya alhamdulillah sih progresnya lumayan alhamdulillah lancar. Progresnya sudah sampai 70% seperti Bu ya. Bisa dibilang segitu. Oke, berarti optimistis kalau nantinya perayaan 17 Agustus bisa diselenggarakan di Harus IKN. Optimis. Karena kurang lebih sekitar 8 bulan lagi kita akan merayakan di sana. Berarti sudah insya Allah sudah oke begitu ya Bu ya? Sudah bisa dilaksanakan di sana. Oke. Nah Bu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa saat ini progresnya sudah 70%. Kita lihat sudah dibangun Istana Negara, beberapa fasilitas lainnya. Dan kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Bambang kemarin dalam konferensi persnya mengatakan bahwa groundbreaking yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini diharapkan bisa menghasilkan efek bola salju. Jadi bangun dulu semuanya di IKN, kemudian akan melihat minat investor yang akan datang dari luar negeri ataupun dari pihak swasta. Apakah ada keraguan-raguan terhadap proyek IKN ini sendiri, Bu? Ya, itu pertanyaan paling banyak. Ada yang bilang bahwa tidak ada sebenarnya investasi. Sebenarnya ya enggak. Karena apa? Karena kita bangun kota itu bukan cuma bangun gedung ya, Mbak. Kita harus mempersiapkan prasarananya. Nah, prasarananya itu kan termasuk, ini kota pertama di Indonesia nih ya, kita bikin ada multipurpose tunnel. Jadi nanti tidak ada tuh kabel listrik di atas. Nggak ada kan kota lain di Indonesia seperti itu. Nah, kecuali ya mungkin sebagian dari di Bintan ya, tapi itu juga bukan kota kan itunya. Nah, prasarannya kita siapkan. Bagaimana airnya nanti supaya kota ini tidak banjir, supaya kota ini juga bisa menangkap air. Karena salah satu prinsip dari kota Nusantara ini adalah sponsity. Circularity of water management itu diperhatikan di sana. Jadi ada banyak embung-embungnya. Nah, prasarana itu yang dibangun duluan, baru kemudian bisa disiapkan kan bangunan-bangunan di atasnya. Bangunan-bangunan di atasnya ini selain yang dibangun oleh
PUPR misalnya itu yang bangunan pemerintah juga investor sudah masuk. Kalau mungkin dilihat dari websitenya itu ada banyak investor Indonesia juga udah masuk, ada banyak investor asing menyatakan minatnya. Tapi kita lihat ada sekuensinya. Ya, yang lebih tahu di situ pasti debut yang sarana prasarana ya, supaya semuanya matching dengan jangan sampai kita bangun gedung tapi bawahnya salurannya nanti berantakan kan. Betul. Jadi kita harus ngikutin juga sekuensi itu. Yang penting itu ya calculated, accelerated investmentnya gitu. Oke. Kalau kita lihat Bu, dari pernyataan Pak Bambang itu menyatakan bahwa ada kurang lebih 350 LOI atau letter of intent, minat investor untuk bisa berinvestasi di IKN. Tapi sejauh ini yang kita saksikan seperti itu masih dalam bentuk letter of intent tadi, belum ada kepastian seperti itu. Apakah itu benar, Bu? Sebenarnya enggak. 354 tadi ya. 350 kurang lebih. 350-an itu separuhnya kurang lebih dari negara luar ya. Itu tadi. Jadi jenis apa yang mau mereka bangun? Misalnya gini, ada yang ingin seperti Stanford Research Center itu ingin membangun seperti pusat inkubasi di area research development R&D-nya. Jadi IKN itu ada beberapa wilayah pengembangan. Salah satu wilayah pengembangan ada yang didedikasikan untuk research center, mana Pertamina akan bangun di sana dan sebagainya. Dan ini harus kita siapkan dulu kan. Artinya mereka sudah menyatakan minat, sudah menggandeng ininya, dan ada tahapan-tahapannya. Jadi kita intinya menunggu sekuensinya. Yang sudah dibangun di sana sebagian besar adalah yang penunjang utama untuk livable city. Di hotel dibangun sekarang. Ada satu hotel sudah topping off. Apartemen sedang dibangun. Pengembang-pengembang besar di Indonesia sudah jalan. Jadi ya bukan cuma LOI. Sudah ada yang bangun kok. Sudah ada yang membangun. Iya, kita undang mungkin teman-teman kalau ingin melihat pembangunannya. Tapi ya tentunya harus di-arrange dengan baik ya, karena kan mengganggu juga konstruksi kalau terlalu banyak orang datang melihat. Di hotel dibangun sekarang. Ada satu hotel sudah topping off. Apartemen sedang dibangun. Pengembang-pengembang besar di Indonesia sudah. Oke, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan para investor ini? Kemudian tadi kan ada tahapan-tahapannya seperti yang Bu Fau jelaskan. Apa yang menjadi pertimbangan mereka untuk membangun seperti itu? Karena kalau kita lihat beberapa ada yang sudah membangun, ada yang belum nih, masih lihat kiri kanan dulu. Apa yang menjadi pertimbangannya, Bu Fau? Betul, lihat-lihatnya itu juga kita menunggu ini. Ini sebenarnya kalau proses teknikalnya itu panjang ya. Itu bukan di bagian saya, tapi saya melihat dari dekat ya teman-teman yang di bagian perencanaan dan pertanahan untuk menentukan daerah mana yang boleh dibangun untuk siapa. Mereka itu harus berkonsultasi itu dengan dengan legal department supaya tidak salah langkah. Ini juga untuk menepis anggapan bahwa kita bisa bermain di sana. Karena Pak Bambang sangat strict soal itu. Kita undang itu KPK, BPKP untuk melihat dan membantu menggait prosesnya supaya nggak salah. Karena dalam peraturan ya, undang-undang dan perpres dan lampirannya itu beberapa guidance itu sangat rinci. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah itu kita harus ikuti permen. Maka tidak akan cepat sekali ya untuk proses oh Anda mau ayo bangun di sini. Tidak bisa begitu karena juga pasti akan menimbulkan protes lagi dong dari masyarakat. Kenapa sekitar itu mau asal punya duit bisa gitu langsung kan? Bisa bangun lahan kan harus ada beberapa studi apakah tepat yang membangun, apakah bangunan sesuai dengan semangat IKN yang forest city itu kota hijau, kota yang smart. Ya kan, jadi ya pasti ada tahapannya gitu. Oke, berarti ini juga ada hubungannya dengan isu yang ada di masyarakat saat ini soal pembebasan lahan warga seperti itu, Bu Fau? Kayaknya setahu saya semuanya udah dibebaskan. Sudah dibebaskan. Ya. Dan sebagian besar itu kan tadinya hutan ya dan tanah milik negara gitu. Yang masuk dari kecamatan itu cuma ada 3 kalau saya nggak salah, Kecamatan Sepaku, 2 dari Penajam Pasar Utara dan 1 dari Kutai Kartanegara. Dan ya
sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 100.000 penduduk yang ada. Oke, Ibu, tapi sebetulnya mengapa sih kita perlu pindah begitu ya ke IKN? Kalau kita dengarkan beberapa kali Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa IKN ini sebagai salah satu solusi untuk pemerataan ekonomi dan pertumbuhan nasional seperti itu, dan supaya tidak Jawa sentris seperti itu. Ada apa sebetulnya dengan Jawa? Kenapa kita harus pindah, dan apa tidak perlu untuk membangun atau memperbaiki kota-kota yang ada di Jawa atau di kota-kota lain selain Kalimantan? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya tunggu-tunggu tuh, Mbak Gracia ya. Oke, Bu. 4 Agustus 2019, ingat nggak apa yang terjadi di Jakarta? Oke, bisa dijelaskan ke kita Ya, ada apa? 4 Agustus 2019 ya, sosial media dan media di Indonesia ramai sekali secara nasional. Karena apa? Jakarta dan Jawa mati lampu. Yang ingat nggak? PL pas Ya saat kan? itu, iya. Orang, kami tidak bisa bekerja, internet mati, kami tidak bisa belajar, restoran tutup. Saya ingat sekali itu, ramai sekali ributnya. Isu nasional. Terus apa kata saudara-saudara kita di Kalimantan, di Papua, di Maluku? Kita sudah biasa mengalami, tidak pernah masuk berita. Oke. Mati lampu berjam-jam itu, katanya. Itu menunjukkan, saya tidak membenarkan peristiwa itu ya. Oke. Tapi itu menunjukkan ketimpangan yang sangat besar antara Jawa dan luar Jawa. Kita itu bias karena kita tinggal di Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta itu sejauh mata kita memandang. Macet, kita merasa macet itu masalah nasional. Iya kan? Iya. Banjir, kita merasa banjir itu masalah nasional. Atau jalan kaki yang kurang enak atau segala macam, itu masalah. Tapi itu masalah sebenarnya bias karena kita ada di Jakarta. Masalah-masalah anak muda sekarang mungkin ya internet tidak cepat, kafenya terlalu mahal, ya kan? Parkiran tidak cukup. Itu sangat jauh dengan masalah real saudara-saudara kita di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua. Oke. Nah, saya bekerja di bidang desentralisasi fiskal. Iya. Sudah 20 tahun lebih saya kerja. Dulu tahun 99 ketika Indonesia mulai mengeluarkan undang-undang otonomi daerah, kita harap-harap cemas ya. Cemas karena itu pertama kalinya kita berpindah sangat drastis. Perubahan yang sangat berbeda dari dari sebelumnya. sentralisasi yang semua dikerjakan oleh Bappenas, semua dulu bukan kementerian lembaga ya, ke departemen ya, betul. Departemen PU, Departemen Perhubungan, ada Kanwil. Ya, Artinya semua pusat yang mengerjakan kan. Terus kita bikin desentralisasi, kasih ke delegasi kewenangan langsung ke tingkat 2, daerah tingkat 2 dulu namanya, kabupaten kota sekarang kan. Betul. Tidak lagi langsung provinsi. Bayangkan cemasnya kita, tapi at the same time ya waktu itu kita sangat berharap ini saatnya daerah itu bisa membangun. Karena apa? Di undang-undang mengamanatkan bahwa sepertiga APBN kita itu ditransfer ke daerah. Jadi kita pikir, daerah sekarang punya uang dan punya kekuasaan untuk membangun diri sendiri. Sehingga nanti kita akan punya nih pusat pertumbuhan lain di luar Jawa. 23 tahun kemudian, ya Mbak ya, apa yang kita lihat angkanya? Jawa tetap 60% dari GDP Indonesia. Oke. Penduduk Jawa malah naik kalau dibandingkan tahun 2001 ya, waktu mulai desentralisasi sampai sekarang 2020-an. Itu malah naik dari 57% menjadi 59% penduduk Indonesia. Iya. Luas Pulau Jawa itu hanya 7% dari total Indonesia. Luas Kalimantan itu 30%, didiami oleh 3% penduduk Indonesia. Pulau Jawa 7% didiami oleh 60%, hampir 60% penduduk Indonesia. Sangat luar biasa timpangnya. Jadi kenapa desentralisasi tidak berhasil ya? Karena Jawa dan Jakarta itu terlalu kuat sebagai magnet. Ya, orang di daerah di luar Jawa membangun sesuatu. Insinyurnya dari Jakarta, dari Jawa. Semen, pasir, kemudian baja didatangkan dari Jawa. Jadi uang cuma numpang lewat, di spending di sana, balik lagi ke Jawa. Akibatnya yang kita lihat seperti tidak berhasil. Penumpukan akumulasi ilmu pengetahuan. Universitas terbaik di mana, Mbak? Sebagian besar Jawa. Rumah sakit terbaik di mana? Di Jawa. Saya dosen Mbak ya, saya tanya sama mahasiswa saya, ada yang berasal dari luar Jawa, ada beberapa. Setelah kalian lulus mau kerja di mana? Nggak ada yang mau balik ke daerahnya. Wajar, karena apa? Kesempatan, ya, uang beredar, semua di sini.
di Jakarta dan Jawa. Oke. Jadi kalau kita cuman ingin membangun seperti biasa business as usual, tidak ada policy yang extraordinary, kita akan melakukan ini terus sampai kapanpun. Oke. Apakah kan nyaman Jawa, Mbak? 45 tahun lagi, daya dukung lingkungannya sudah melampaui. Kalau kita lihat saat ini pemerintahan juga mengatakan bahwa kota Jakarta ada resiko tenggelam seperti itu, sinking city. Jadi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah. Betul, kita itu. ingin mengurangi tekanan itu. Oke. Jakarta harus punya problem yang harus diselesaikan tentu, dan kita tidak akan meninggalkannya. IKN itu bukan saingan Jakarta, tapi pusat pertumbuhan baru yang di luar Jawa. Kalau kita lihat peta, lokasinya itu kira-kira di tengah Indonesia kan? Iya. Bukan di Jawa, bukan terlalu ke kiri, bukan terlalu ke kanan. Ya mudah-mudahan ini akan menarik konektivitas yang lebih baik ke barat, ke Pulau Sumatera dan areanya, ke timur ke Maluku, Sulawesi, Maluku, Papua dan area tersebut. Oke, kemudian bagaimana kalau kita seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, ini memindahkan kota dari yang tidak ada menjadi ada, dari nol menjadi ada seperti itu Bu ya. Bagaimana step-stepnya nanti Bu? Wah, ini pertanyaannya susah dijawab karena sangat teknikal, dan banyak sekali ininya. Tapi pertanyaannya sangat bagus sekali dan saya senang kalau ada curiosity orang mengenai hal itu. Ada banyak rancangan di ekosistemnya. Kayak kita ingin kota itu hidup ya. Betul. Jadi makanya kita sebut ekosistem. Kalau Pak Bambang bilang itu kota ini harus menjadi not only livable yang layak hidup, tapi juga lovable. Kita senang, kita senang. Jadi ada semua tempat there is something for everybody. Ya. Jadi kita harus punya mindset seperti itu. Ini kota yang hidup, bukan kota yang eksklusif, yang sendirian di tengah hutan gitu. Tidak. Nah, tahapan-tahapannya itu macam-macam tadi saya bilang. Ada sisi ESG-nya, ya. Ada sisi komunitas engagement-nya. Ada sisi teknologinya. Smart city, ya kan? Ada sisi lingkungannya, misalnya tadi dia menjadi forest city dan juga spawn city, gitu. Dan ada sisi konektivitasnya. Jadi IKN itu kita sebut sebagai super hub, economic super hub, yaitu Nusantara, ibu kota Nusantara kita, Balikpapan dan Samarinda. Oke. Jadi Tri-City ini ya akan bekerja sama, ya menguatkan dan mengungkit ekonomi di Kaltim yang kita harapkan not only Kaltim nanti karena dekatnya Kaltim dengan yang lain-lain, itu Kalimantan lainnya juga wilayah Sulawesi dan sebagainya akan ikut terimbas dan mengambil kesempatan itu. Karena kan tidak mungkin satu daerah yang berkembang itu bisa memenuhi segala sesuatu sendiri. Pasti akan berdampak di kota-kota yang lainnya yang berdekatan. Kembali ke sekarang kalau kita lihat ya, ada namanya tabel input interregional input output. Jadi antara input apa yang diperlukan di daerah lain dan ya seperti itu ya. Misalnya saya punya orang punya pabrik di Jawa, kemudian dia mengambil bahan dari mana saja. Itu berarti inputnya dari daerah tersebut. Nah, di tabel input output itu IRIO interregional. Kalau kita lihat antar daerah Kalimantan itu dia tidak saling berdagang. Tapi kemana mayoritasnya? Jawa. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Semua kalau kita lihat connectivity paling erat dalam segi trade ya atau input output dengan di Indonesia itu akan semua berpusat ke Jawa. Tanjung Priok, Tanjung Perak, pastilah itu. Daerah timur itu pasti akan terkait ke Tanjung Priok, ke Jawa Timur. Daerah di tengah itu pasti akan ke Tanjung Priok. Oke. Nah, Bu, untuk memindahkan kota atau membangun kota, pasti kita juga butuh masyarakat ya Bu ya. Nah, tentu. Itu juga yang saat ini lagi diatur seperti itu oleh pemerintah. Betul. Memindahkan ASN dan mungkin nanti akan banyak masyarakat sekitar juga yang akan pindah ke IKN seperti itu. Lalu bagaimana sebetulnya cara pemerintah Bu meyakinkan masyarakat untuk bersedia pindah ke IKN yang mungkin saat ini masih dalam proses pembangunan? Kita bayangkan kalau ada masyarakat yang berasal dari wilayah A, katakan dari Jakarta, sudah punya kehidupan di Jakarta, keluarga, bisnis seperti itu. Bagaimana cara pemerintah bisa meyakinkan agar silakan pindah ke kota yang baru? Pertanyaannya susah, tapi bagus sekali. Kita dulu pernah transmigrasi ya, zaman Soeharto.
kita nggak akan pakai cara itu, Pak. Tidak ada orang bisa dipaksa sebenarnya. Sekarang aja kan net migrasi ke Jawa itu kan terjadi karena apa? Karena ada kesempatan. Di mana ada gula, semut datang. Itu yang akan kita buat strateginya. Kalau kita punya polisi yang bijak, ramuan kebijakan yang tepat, ya, untuk membuat industri muncul di daerah wilayah IKN atau Kalimantan Timur secara lebih luas, ya, industri masa depan, pendidikan masa depan. Kenapa orang nggak mau datang? Ya nggak? Ya. Betul kan? Kalau pegawai negeri itu beda cerita mungkin, Pak. Ya kan itu kan sudah instruksi negara. gitu, ya. Iya. Kalian harus bersedia ditempatkan di mana saja, dan itu Indonesia juga. Jadi saya sedih tuh kalau orang mengatakan bahwa enak di Jakarta, ngapain pindah ke hutan. Kalimantan itu bukan hutan, Kalimantan itu Indonesia. Itu rumah kita juga gitu. Mungkin salah satu cara yang membuat, yang saya ingin lihat adalah ketika kita memang pindah ke sana, para pembuat kebijakan di Indonesia akan merasakan masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Itu akan terasa nyata dan dekat. Kalau di sini nggak, kita tahu, oh jalan di Kalimantan jelek, ya udah gitu. Mungkin karena anggapan itu juga, jadi orang jadi males untuk pindah ke Kalimantan, karena kurang banyak exposure seperti itu. Makanya fasilitas, ya, fasilitasi, kemudian insentif itu yang akan diramu sebagai kebijakan, sehingga orang dengan sukarela akan ke sana karena ada kesempatan yang bagus. Seperti halnya sekarang orang sukarela kerja di Jakarta karena gajinya gede, misalnya gitu kan. Gaya hidupnya enak, kafenya enak. Lah, kalau saya pikir, kalau saya bisa tinggal di satu kota, di mana saya bisa jalan kaki ke kantor, atau saya bisa naik bis listrik saja ke kantor tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus menghirup polusi, kenapa enggak? Ya kan? Kalau insentifnya tepat, ramuan polisnya tepat, industri yang terbangun pun ada, justru kita mungkin yang harus kita, PR besar kita sekarang, ya, Mbak Gracia, ya, adalah menyiapkan skill orang yang tepat untuk mengisi industri masa depan di sana. Karena industri yang boleh di sana, di wilayah IKN itu adalah industri masa depan. Industri seperti apa itu? Farmasi, farmasi masa depan. Kemudian advance chemical, advance material, termasuk juga mungkin industri recycle untuk mendaur ulang baterai listrik misalnya, tidak cuma membuat tapi juga harus mendaur ulang gitu. Kemudian industri ekowisata yang terintegrasi, ya. Kalimantan tuh indah. Benar, kalau Anda lihat di dalam wilayah IKN itu ada Borneo Orangutan Survival Foundation yang sudah, saya kira, belasan atau puluhan tahun di sana, dan mereka sangat bagus memanajemennya, dan mereka akan tetap di sana, saya yakin gitu. Konservasi orang utan dan beruang madu. Ada wisata sungai yang bagus di sana. Kenapa kita nggak bisa bikin gitu? Seperti kita lihat di Mekong, di daerah Laos, Vientiane, Laos, Kambodia. Itu wisata orang-orang turis itu naik kapal menyusuri sungai itu, dan laku dan bagus memang gitu. Kenapa kita nggak bisa bikin? Ya, kita nggak mau menyaingi Bali, Bali udah ada khasnya, udah ada keunggulannya. Nggak, kalau kita mau bikin ekowisata baru, itu sesuatu yang baru. Juga industri lain, smart city itu akan memerlukan banyak orang juga, ya, yang berteknologi di masa depan dan sebagainya gitu. Itu harapannya dari pemerintah untuk supaya nanti IKN seperti itu, tapi itu ada di undang-undang, Mbak. Sudah di undang-undang. Tinggal dijalankan saja, tinggal menunggu makanya nanti. Tidak bisa sembarangan kita harus, dan makanya mungkin saya juga senang orang mengkritik atau bahkan menghujat pun tidak apa-apa, karena jadi pengen cari tahu kan mungkin, ya. Betul. Dan saling mengawal. Kita juga perlu dikawal dong, jangan sampai merasa benar sendiri, ya. Kita perlu masukan, karena itu di strukturnya otorita itu ada deputi bidang itu community engagement dan lingkungan hidup. Bu. Itu tadi harapannya. Cuman kan harapan dan cita-cita ini harus direalisasikan. Betul seperti itu, Bu. Kita ngomong sedikit
yang lain soal anggarannya. Anggaran, Nah, saat boleh. ini kan juga pemerintah masih selain menggenjot investor untuk bisa masuk ke IKN, juga ada APBN yang digelontorkan oleh pemerintah saat ini. Boleh dijelaskan sedikit kita Bu saat ini seperti apa perkembangannya dari penggunaan APBN? Iya. Ini sudah banyak sih sebenarnya di itu ya, bahwa 2 tahun ini kan pembangunan IKN digenjot. Ya tahun lalu berapa? 35 triliun. Iya, 35 tahun ini triliun. 40 triliun 40. ya. Jadi kalau kita bandingkan aja dengan jumlah APBN kita total. 35 triliun itu hanya 0,9% dari APBN kita. Tidak sampai 1%, katakanlah 1%. 40 triliun itu hanya 1,2% dari APBN kita. Kenapa kita marah atau kesal? 1% APBN diberikan untuk membangun Kalimantan. Ya kan? 1%, dan sebagian besar dari anggaran 40 triliun itu 35 triliunnya kalau saya nggak salah ingat angkanya ya, itu di bawah PUPR. Artinya itu pekerjaan PUPR. PUPR kan membangun seluruh Indonesia. Dia kemarin membangun di Papua, dia kemarin membangun di Sumatera, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Kenapa nggak boleh membangun di sana? Sama saja kan, itu wilayah Indonesia. Dan angkanya juga tidak fantastis gitu. Ya nggak? Angka itu tidak fantastis, 1% APBN kok. Oke. Tapi ada juga ya, koreksi jika saya salah ya Bu ya. Kemarin saya juga searching begitu dan mendengarkan berbagai statement. Nah ini ada pernyataan dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, yang sempat mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan IKN seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, KPBU, dan pihak swasta atau juga dari pihak investor. Dijelaskan pula oleh Said Abdullah bahwa saat ini anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membangun IKN dari 466 triliun total yang diperkirakan sudah hampir mencapai 20% atau 16,1%. Padahal proyeknya masih panjang 2045. Mungkin bisa diluruskan ke kita apakah itu benar atau perlukah kita khawatir bahwa ketika APBN kita habis begitu Bu, investor belum datang. Kira-kira lakukah nanti IKN? Kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Ini ada investor mau masuk, tapi belum semuanya langsung dibolehkan masuk. Karena apa? Karena ada sequence bahwa kita juga menyiapkan prasarananya kan. Jalannya harus ada dulu dong. Jangan mereka bangun dulu baru jalannya baru oh ternyata dia memotong jalan. Berarti harus dari pemerintah Indonesia mempersiapkan makanya terlebih dahulu. Beberapa jenis prasarana itu harus ada dulu sebelum bangunan-bangunan lain itu ada. Nah, KPBU itu sudah banyak ditawarkan sekarang. Dan kita sedang proses, saya dengar dari teman-teman deputi yang terkait itu, kita proses KPBU untuk membangun hunian misalnya. Ya di situ kan sudah mulai akan berjalan gitu ininya. Tapi untuk tahap pertama, untuk sekarang memang yang dibangunkan kantor. Sebagian besar mungkin kantor-kantor itu lebih baik pakai uang APBN sih kalau menurut saya. Tapi nanti extensionnya, kemudian seperti mungkin hunian, center-center itu akan jangan pakai APBN, pakai uang KPBU, PPP atau uang swasta gitu. Nah ini tapi kadang-kadang saya juga bingung Mbak ya Gracia ya. Masyarakat itu kan begini, kalau pemerintah bilang bahwa kita mau bangun ini gitu, uangnya segini, sebagian besar dari 80% dari swasta, 20% dari pemerintah. Orang bilang, kemudian sekarang kita bangun bagian dari pemerintah dulu. Nanti orang bertanya, mana itu tidak ada investor masuk? Nah itu yang sering. Coba kalau kita iyain dulu nih semua investor masuk. Nanti akan ada lagi pertanyaan, pemerintah ini menjual tanah kepada investor, ya kan? Masa kita tidak punya kedaulatan dalam membangun ibu kota negara sendiri? Kenapa diberikan ke swasta? Sama juga dengan case-nya kalau orang bilang, mana investor asing nggak ada? Padahal sedang ditahan dulu ya, gitu kan? Kalau kita masukin investor asing duluan, itu pemerintah kita mengutamakan investor asing daripada nasional. Salah juga nanti gitu. Jadi sebenarnya prosesnya itu cukup kompleks sebenarnya kalau menurut saya. Kita nggak bisa hitam putih melihatnya bahwa kalau ada investor datang, pemerintah tidak ada kedaulatan, atau sebaliknya kalau pemerintah bekerja duluan maka investor tidak tertarik. Bukan seperti itu prosesnya. Sebenarnya kompleks yang terjadi. Gitu. Berarti ini mungkin prosesnya simultan begitu ya Bu? Sambil menunggu, sambil saat ini investor mulai menjajaki IKN, juga pemerintah masih tetap melakukan proses pembangunan. Betul. Seperti ya Bu. Dan kalau mereka juga ingin berinvest membangun sesuatu,
kan karena tadi saya bilang sangat ketat guidance-nya. Ini kan harus ditelaah dulu oleh tim. Apakah gedung yang kamu mau bangun itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hijau, kota forest city, kota smart itu gitu loh. Kan nggak bisa, dan itu tentu perlu waktu kan, menelaah satu persatu dokumennya dan sebagainya gitu. Tapi berarti investornya sudah ada ya Bu Sudah ya? ada. Cuman lagi menunggu proses dari pemerintah. Betul. Lagi memfilter seperti itu ya? Oke, sudah jalan ini yang udah lewat yang kan? ini berarti sudah lolos uji. Sudah cukup banyak kan sekarang kalau kita lihat sudah groundbreaking kelima kan kemarin itu. Berarti yang masuk saat ini berarti sudah lolos uji dari pemerintah, sudah difilter seperti itu ya. Oke. Nah, tadi sempat Ibu membahas soal tanah gitu. Nah, yang juga lagi ramai dibahas selain daripada masyarakat di Kalimantan maksud saya ya, soal dugaan adanya mafia tanah, Bu. Banyak warga yang tidak bisa menjual tanahnya karena layanan pertanahan ditutup. Di satu sisi pemerintah di sini mencoba untuk melindungi masyarakat supaya tidak ada, saya bisa katakan jual beli tanah ilegal. Namun masyarakat terkena dampaknya. Apakah sampai sekarang masih berlanjut masalah ini atau sudah terselesaikan? Mungkin saya mohon maaf dulu ya, karena saya tidak mengurus soal itu ya. Tapi sejauh yang saya banyak bekerja di bidang KPBU, PPP. Nah, tidak cuma di Indonesia tapi juga beberapa negara ASEAN ya. Ini problem yang selalu ada ya, dan harus memang diselesaikan dan sensitif ya. Karena kita kan tidak mau hak rakyat itu dizolimi ya, misalnya hak mereka diambil. Tapi satu sisi juga ada banyak spekulan, ada banyak orang-orang yang mengambil kesempatan di sana gitu, yang menyeimbangkan bahwa peraturan dan kebijakan pemerintah itu berada memihak pada yang berhak. Nah, itu yang mungkin di lapangan kadang-kadang ada miss-nya ya. Tapi kalau menurut saya sih mungkin akan saya sampaikan juga, kita buka kanal aduan yang lebih mudah ya. Tentu aja kita tidak maulah ada masalah seperti itu gitu loh. Kita tidak ingin menzolimi siapapun gitu kan. Tapi kita juga nggak ingin nih mafia. Jadi bayangkan Mbak, kalau ada orang uangnya banyak, dia beli semua tanah penduduk ini. Dia kuasai gitu kan, dan dia mau bikin karena di Indonesia kan SHM tuh kuat kan. Betul. Nah, dia mau bisa bakal jadi problem lagi tuh ke depannya. Mungkin problem lingkungan yang paling berat tuh. Oke, seperti ya kan? apa tuh? Kalau misalnya dan problem seperti gentrifikasi. Jadi orang-orang asli karena tergiur harga tanah yang tinggi, dia jual, kemudian dia sendiri jadi tidak punya tanah yang cukup atau rumah yang cukup layak. Mungkin di desa sebelumnya orang punya tanah 500 meter biasa lah mungkin ya. Gitu. Kemudian tanahnya jadi mahal gitu loh. Dia jual 400 meternya. 400 meternya berdiri tanah yang bangunan yang sangat bagus lah atau mewah gitu. Karena udah dibeli orang. Dia sendiri di sampingnya punya rumah yang sederhana. Kan itu seperti kita seperti mendesak penduduk lokal menjadi asing di rumah dia sendiri. Nah, itu kan harus diupayakan tidak terjadi itu. Oke. Jadi memang masalahnya kompleks. Saya mohon maaf, saya bukan di bidang itu, tapi ya saya akui sih hampir pasti di semua kasus Mbak itu ada yang kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya terima kasih Bu sudah menjawab banyak rasa penasaran publik juga, mulai dari anggaran tadi, mulai dari sisi ekonomi yang kondusif seperti itu Bu ya, lingkungan, dan juga tadi soal pertanahan. Nah, Bu, saya sempat penasaran juga, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Kurang dari sebulan, bahkan saya bisa katakan sudah hampir 2 minggu lagi begitu Bu ya, kita pemilu. Yang paling ramai diperdebatkan saat ini bagaimana nasib IKN setelah pemilu. Ini mungkin merembet lagi soal investor tadi, apakah ada tarik ulur investor juga atau pemerintah sendiri dengan IKN ini? Apa exit plan-nya Bu jika pembangunan IKN tidak berjalan sesuai harapan? Kalau tanya exit plan-nya, kita tidak punya exit plan. Karena tugas kami sekarang adalah melaksanakan amanah undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut. Ya kan? Itu yang kita kerjakan lurus. Tapi menurut saya, siapapun nanti presidennya, kalau misalnya ingin melihat, mereview, silahkan saja. Bagus menurut saya. Mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami benar ya. Satu, mungkin orang merasa, banyak yang bilang
ini tergesa-gesa, tidak ada studinya. Salah sekali. 2015 sudah mulai wacana itu dinyatakan. Belum ada daerahnya di mana, tapi kemungkinan di Kalimantan. Saya masih ingat tuh, Anda bisa search itunya ya. 2017 Presiden Jokowi mulai menginstruksikan Bappenas melakukan studi-studi yang serius. Jadi itu melibatkan tuh teman-teman akademik. Saya nggak usah sebut sama ya, tapi ada profesor, ada banyak doktor yang terlibat dari mana? Dari Universitas PTNBH kita yang terkenal, UI, Unpad, dan lain-lain gitu. Ada konsultan yang biasa yang dulu mungkin jadi konsultannya Washington DC waktu bangun, Canberra waktu dibangun. Bappenas lead memimpin studi itu. Ada banyak sekali studi 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2020 sampai kemudian itu menjadi background papers untuk perpres-perpresnya dari undang-undang, dan kan undang-undangnya tahun 2022 ya. 2022 ya. Nah, kemudian kemarin kan kita revisi sedikit tuh. Iya, direvisi oleh untuk mengakomodasi beberapa adjustmentnya ya. Dan itu juga kita adakan lagi pemutakhiran data. Jadi kita bekerja sama dengan BPS, Bappenas, BPS daerah dan sebagainya gitu. RPJMN juga menyesuaikan ke sana, RPJP juga menyesuaikan. 2 minggu lalu saya bertemu dengan teman-teman Pemda Penajam Pasir Utara, PPU. Mereka memasukkan sudah adanya IKN dan bagaimana mereka akan mencoba mendapatkan opportunity dari adanya IKN itu, bagaimana menggerakkan ekonomi mereka. Mereka masukkan dalam RPJPD-nya, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dan itu bukan cuma satu kabupaten, Pak. Hampir semua kabupaten dan provinsi di Kalimantan menyiapkan itu, antisipasi. Sekarang gini, Presiden baru mau nggak ngomong gitu ke para, oh sorry ya, kita nggak jadi gitu, iya kan? Yeah. Betapa kecewanya mereka gitu. Oh, apakah mereka tidak dianggap sebagai bangsa Indonesia yang punya kesempatan juga untuk membangun daerahnya yang selama puluhan tahun nggak maju-maju itu? Atau mungkin dari pihak investor ada keraguan? Yang satu lagi itu investor, kami sudah bangun sebanyak ini, berarti pemerintah kita tidak bisa dipegang omongannya. Ya kan? Bagi investor yang ingin masuk ke IKN yang saat ini mungkin mempertimbangkan masih ada pemilu, masih ada momentum yang harus ditunggu. Ya. Apakah ada fenomena seperti itu, Bu? Saya rasa pasti ada aja lah ya. Tapi kalau yang besar dan tahu, mereka kita lihat itu sudah dikunci dengan berbagai undang-undang, Mbak. Undang-undang IKN-nya sendiri, ya kan? Undang-undang daerah khusus Jakarta. Karena itu menyebutkan kenapa ada daerah khusus Jakarta? Karena ada IKN, ibu kotanya pindah. Kemudian undang-undang, sorry kok saya lupa ya satu itu. Ada 4 sekitar undang-undang yang sudah menyatakan dalam undang-undang RPJP kita, undang-undang APBN kita. Jadi kalau yang mau mengubah IKN-nya stop, dia harus mengubah 4 undang-undang at least. Nah, DPR sebagian besar kan mungkin ya saya duga adalah sebagian orang yang sudah terlibat dalam pembuatan undang-undang ini selama bertahun-tahun. Mereka kan bukan bikin undang-undang dalam waktu seminggu kan. Undang-undang dibikin sudah dengar pendapat dan sebagainya. Kalau Anda kita trace ya berita. Bappenas itu mengadakan kurang lebih mungkin 10 kali dialog nasional mengenai pemindahan ibu kota. Jadi bukannya sepi-sepi tiba-tiba jadi gitu loh. Belum lagi puluhan FGD, dialog, seminar dilakukan di lembaga-lembaga lain, ya, lembaga penelitian, di universitas dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kalau orang ini kaget gitu ya, mungkin karena dulunya tidak terlalu memperhatikan saja berita itu gitu. Sebenarnya sudah cukup intens sekali. Dan saya bilang tadi studinya udah banyak sekali itu, studi demografinya, studi ekonominya, studi lingkungannya dan sebagainya, studi regional connectivity-nya dan sebagainya. Jadi optimistis bahwa IKN akan tetap berlanjut seperti itu, kita akan merugikan diri kita sendiri ya. I mean pemerintah sudah banyak yang, apakah Anda tega mengecewakan ya saudara-saudara kita di Kalimantan, Sulawesi juga yang sudah berharap banyak. Apakah kita tega berani bilang ke investor, oh sorry ya, we don't keep our promise, ya kan? Itu akan buruk bukan cuma untuk investor tersebut, Mbak. The next investor akan bilang, oh ya, you jadi presiden sekarang, 5 tahun lagi you belum tentu jadi presiden. Jadi janji kamu sekarang belum tentu bisa dipegang. Betul nggak? Baik. Investasi itu kan jangka panjang. Betul. Kita harus jaga banget itu.
sebenarnya. Dan selama yang saya inginkan, siapapun presidennya nanti, kawal aja IKN ini supaya sesuai, karena apa kita improve aja. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu, untuk menutup dialog kita yang menurut saya ini sangat spesial ya, karena ngebahas Terima IKN yang kasih. lagi ramai banget. Iya. Kira-kira apa peran serta masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengawal pembangunan IKN? Ya, itu yang itu justru yang ingin sekali kami dengar ya, Mbak, ya, dan ingin yang selalu kami harapkan gitu. Masyarakat baik yang kalau curiosity, kalau ingin tahu dan punya kesempatan ya, silahkan lihat ke sana. Silahkan ngobrol sama teman-teman di Kalimantan mungkin ya. Kemudian kalau yang tidak sempat ke sana, banyak kanal berita lain gitu. Jadi jangan cuma percaya, kalau saya boleh sarankan ya, baca undang-undangnya. Mungkin undang-undangnya sangat tebal, terlalu panjang. Baca perpres-perpresnya ya. Cermati apakah ada yang kurang, apakah ada yang cacat di sana. Nah, sampaikanlah itu. Itu kita perlu sekali. Karena prosesnya panjang sebenarnya, semua ada harmonisasi, ada apa namanya public hearing dan sebagainya. Tapi ya mungkin aja ada yang kelewat ya, saya takutnya gitu. Tapi intinya kita terbuka sekali, dan justru mungkin kan kerjaan kita walaupun ya berapa belas jam sehari, ada yang kelewat mungkin tidak kita lihat ya. Ada penyimpangan atau apa, silahkan diadukan. Silahkan dikawal. Saya ingin sekali malah masyarakat itu turut serta itu, mengawalnya. Untuk melihat Kritik langsung juga kami ke wilayah di sana. Bu. Betul, Oke. melihat, mengeritik, menyampaikan apa yang atau juga mungkin ada ide-ide mengapa tidak dibikin ini, dibikin itu gitu kan. Oke. Kenapa kita mengembangkan ini dan itu. Brunei kemarin udah tanya, kapan ada pesawat langsung dari Brunei Darussalam ke sana. Mereka pengen ke sana, Sarawak juga. Gitu. Kemarin minggu lalu saya bicara di Singapore Management University, mereka launching Urban Institute. Mereka sangat eager untuk ikut apa namanya kolaborasi studi, karena ini Mbak yang paling penting ya. Ini satu-satunya kota dan pertama kalinya kota di Indonesia yang direncanakan oleh pemerintah. Oke. Gak ada kota lain kita rencanakan, ya kan? Iya. Semua itu seperti kampung yang membesar aja. Iya. Karena itu lagi messy, sprawling dan sebagainya. Tentu kita berharap banyak di IKN ini supaya bisa nanti Betul, dikawal tadi Mbak. dikawal dan kemudian bisa terlaksana ini ya ide dari sesuai pemerintah. dengan visi yang indah tadi ya. Betul, dan juga menjawab pertanyaan pertama, Bu, untuk bisa menjadi solusi pemerataan pembangunan di Indonesia. Betul Bu sekali. Fauzia, terima kasih sudah menyempatkan waktu berdiskusi sama Terima kasih, saya pagi ini. yang- Saya senang sekali diskusi kita bisa sepanjang ini karena saya rasa juga masih banyak pertanyaan yang harus Iya, saya betul. tanyakan. Mungkin next time kita bisa Next ngobrol time. lagi. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan program spesial Ibu Kota Nusantara bersama saya Gracia Ben dan juga Fauzia Zen. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.